Sebuah kisah kepahlawanan dari seorang Puragabaya Satria Pinandita Pajajaran yang berjuang hingga titik darah penghabisan untuk mempertahankan kerajaan Pajajaran yang diambang pralaya. Di kisah sebelumnya, Rakean, Den Bagus dan Nai Putri, mereka telah lolos dari medan perang Gunung Gadung dan berkumpul di bawah pohon beringin kecil. Lalu Rakean mengajak mereka untuk segera pergi meninggalkan tempat itu. Terjadi perdebatan sengit di antara mereka setelah tahu bahwa yang memimpin pasukan musuh itu Jaya Antea. Kita ceritakan alur yang lepas, menelusuri jejak mereka bertiga yang harus pergi menghindari musuh. Raden Kumbang Bagus Setra berjalan di depan, sedangkan Rakean di belakang menutup rombongan, di belakang Nai Putri Purnamasari. Dari pohon beringin di hulu rawa, mereka pergi lagi menuju arah timur, dengan tujuan untuk bersatu dengan rombongan dari Wadya Balat Pajajaran yang mundur mengikuti rajanya. Namun, sewaktu mereka mau keluar dari hutan bambu, yang bambunya bitung semua, terlihat dari kejauhan sebelah timur, arah timur utara, ada rombongan yang menyusulnya sambil mencari. Ternyata, rombongan itu dipimpin oleh Jaya Antea, sehingga Raden Bagus, Nai Putri dan Rakean tidak jadi perginya ke arah timur sedikit ke selatan, tapi dari hutan yang bambunya hanya bitung, mereka kembali lagi ke arah selatan sambil ke barat, hingga sampai di tepian Cisadani, dan kelak di bekas hutan bambu itu akan berdiri sebuah kampung yang bernama Cibitung. Lalu mereka menyeberang ke seberang, di sebelah selatan Cisadani. Air yang sedang berperan, tidak asal dibuat, tidak asal disalurkan, tapi dipastikan esok lusa, bila waktu telah tiba, akan menjadi saksi dalam buktinya, untuk menunjukkan, sebab Pajajaran dan rundayannya yang hilang itu, dikarenakan, menghilangkan kesundaannya. Dan baru bisa hidup lagi, kalau hidup sudah tersesat. Dan mengetahuinya itu, setelah diberitahu oleh orang lain, bahwa kejayaan mereka kuat, karena mereka terus memelihara tali paranti dari leluhurnya, walau melestarikannya, dengan cara harus sembunyi-sembunyi. Mereka bertiga setelah menyeberang, lalu pergi lagi hingga sampai di sebuah tempat, yang aman dan tertutupi oleh kamurang, dan Bagus pun berkata, Rakean, sampai hari ini, doa kita terkabulkan, terlihat olehku, mereka yang mengejar itu sudah terputus kabar, dan sepertinya mereka kehilangan jejak. Sekarang jangan dulu pergi, kita ritual dulu ke Ambu Mas di Medang Kasirman. Setelah selesai melakukan ritualnya, mereka lalu pergi lagi hingga sampai di sebuah hutan bambu, yang bambunya sudah pada patah atau rangkas rumpunya, dan Bagus pun berkata, Tuh, ada pogor, pasti ada rumah, kita ikut istirahat di sana. Lebih baik kita teruskan perjalanan ini, sebab istirahat itu memberi peluang musuh untuk menyusul. Dan juga, bagaimana kalau yang dimintai tempat istirahat itu, manusia yang tidak baik hatinya? Yang sudah berjanji dan terbujuk, nantinya akan memberitahu ke musuh akan keberadaan kita di sini. Lebih baik kita pergi, mumpung hari masih siang. Tuh di sana, mudah-mudahan bisa terlihat kemana rombongan mereka arahnya. Esok lusa, di tempat mereka melakukan ritual ke Ambu Mas, ke Sunan Ambu di Medang Kasirnan. Nanti akan berdiri sebuah kampung, yang dahulu disebutnya Cihomas, sekarang menjadi Ciomas. Di Pogor yang mau dipakai tempat untuk istirahat, nanti akan berdiri kampung, yang disebut Pasir Pogor. Dari atas Mumunjul, yang terlihat itu bukan Wadya Balat Pajajaran, tapi rombongan musuh yang sedang membuat jalan, menuju timur selatan. Itulah sebabnya, dahulu jalan gede ke timur, lebih dulu dari jalan yang ke barat. Jalan ke timur yang sekarang itu adalah Jalan Bogor Cianjur, sedangkan yang ke barat yaitu Jalan Bogor Sukabumi.
Kakang, bagaimana kalau kita kembali ke utara lagi? Kita masuk ke bekas kota untuk menusuk musuh dari belakang. Mungkin prasangka mereka, Pajajaran sudah bubar. Dan mungkin mereka menyangka, tidak akan ada perlawanan lagi. Iya Rakean, selagi musuh kebanyakan mengejar Rama Prabu, kita turun lagi ke bekas kota. Bukan aku takut, bagaimana jadinya bila 3 harimau masuk ke dalam rakit, yang kerbaunya ada 1000. Lebih baik selagi musuh tidak mengetahui, kita segera mencari jalan, agar bisa secepatnya bertemu dengan yang lain, agar Pajajaran banyak lagi, untuk membalas rasa sakit ini. Dan apakah Raja mau mundur terus, dan juga masa tidak ada siang dan malam, yang akan memutarkan Pajajaran, agar lepas dari naas? Rasaku rombongan Raja dan Ki Lengser, perginya pasti menuju ke Gunung Sanghyang Purwa. Mari segera kita pergi. Lalu mereka pergi mencari jalan yang sepi, yang tidak akan terlihat oleh musuh. Gunung Sanghyang Purwa itu masih ada, tapi, oleh rasa julidnya ke Pajajaran, namanya dirubah menjadi Gunung Gede. Oleh sebab Sanghyang Purwa itu, musuh menyebutnya, tempat pemujaan orang Pajajaran. Dalam perjalanan mereka yang bertiga, senantiasa banyak aral melintang, seperti jurang dan tebing yang sangat terjal dan dalam, hutan lebat, binatang buas, sehingga mereka pun tidak tahu kemana arah mereka berjalan. Diceritakan, perjalanan mereka ke barat terus saja, dan semakin ke barat, sehingga sampai di sebuah gunung kecil dan bulat, seperti tempurung gede yang tengkurap. Lalu Den Bagus Kumbang pun berkata, Rakean, sangat mencekam sekali, kenapa di gunung ini perasaan itu lain lagi? Terasa hidup di lain waktu, dan dalam hatiku terasa ada yang mengajak, menyuruhku diam di sini sendiri, tidak boleh ada yang menemani. Tidak akan membuatku terkejut Raden, sebab ini Gunung Bundar, menurut Ki Lengser dahulu, bekas turunnya Sang Hyang Dewa Batara Kala. Tuh, jejaknya masih ada. Nai Kakang mau bertapa di gunung ini, nanti Rakean yang akan mengantar dirimu bertemu Rama Prabu. Dan sampaikan, Kakang mendapat petunjuk dari Yang Maha Agung, harus menunggu waktu yang akan datang, untuk menjemput matahari terbenam, yang akan mensejajarkan lagi Paku Jajar, dari semangka di belah 5. Kakang, jangan terlalu cepat mendengar suara hati itu. Jangan-jangan bukan petunjuk dari Yang Maha Agung, tapi dari bisikan demit yang mau mengecoh kita. Bukan Nai, bukan, Kakang itu tidak salah. Petunjuk ini dari Yang Maha Agung. Kalau memang itu suara hati, datangnya dari Yang Maha Agung, kenapa aku tidak bisa merasakan? Katanya datangnya kabar atau lara, yang akan menimpa kepada pasangan suami istri, akan datang bayangannya dulu kepada yang saling memiliki itu. Aku ini Kakang yang punya, dan Kakang juga aku yang punya. Kenapa dalam situasi begini Kakang harus berpisah denganku? Kenapa perintahnya yang agung ke Kakang itu, tidak memberitahukan juga kepadaku? Nai, kalau dewa lagi bicara, jarang terdengar oleh orang kedua. Rakean kutitipkan Nai Putri, antarkan dia ke Rama Prabu. Jangan Rakean, jangan, aku juga mau bertapa di sini. Dan Bagus Kumbang Setra tetap bersikeras, melarang Nai Putri untuk bertapa. Dan Nai Putri pun tetap bersikeras, hendak menemani Dan Bagus bertapa. Nai Putri pun berkata, Aku ini putri Pajajaran, walau putri bungsu. Aku juga akan bertapa untuk membela, dan menunggu waktu terbenamnya matahari, sebelah barat Muara Cibanten, untuk membantenkan lagi Pajajaran, kalau sekarang lain lagi waktunya. Pajajaran bisa berdiri lagi, dari percikan yang terselip di dalam dadaku. Sekarang Pajajaran tidak mempunyai kota, dan jangan-jangan Pajajaran itu tidak akan mempunyai lagi negara untuk didiami. Tapi, selama ada yang memakai nama Purnamasari, itu percikan Pajajaran akan tetap menyala, di setiap wanita yang sunda di Pajajarannya. Nai Putri Purnamasari, berbicara sambil menangis terisak. Terisak penuh kesedihan. Air matanya jatuh menimpa batu cadas yang keras, hingga keluar air yang sangat jernih dari dalam tanah, dan mengalir ke hilir. Tapi tidak ada yang mengetahuinya,
karena saat itu di antara mereka sedang ribut. Tidak baik mau bertapa berebut dulu, dan pula terbenamnya matahari itu sudah tentu akan datangnya, tidak perlu ditunggu lagi, tetap kita harus pergi lagi. Sebab dahulu kata Ki Lengser, kalau di atas batu tapak di puncaknya Gunung Bundar, sudah jadi hanjuang putih, nah itu waktunya. Batu gamparan di Gunung Ki Bodas, harus pindah sendiri ke pertigaan di kaki gunung yang berganti nama. Sebab di barat matahari lagi terbenam, lalu datang manusia bule, membelenggu musuh oleh buah lada. Sekarang itu, kita sudah terlalu jauh tersesatnya, daripada di dalam hutan. Lebih baik kita pergi lagi, agar tidak tersesat di dalam waktu. Mereka bertiga lalu pergi lagi, masih tetap ke barat hingga sampai di gunung yang lain lagi. Air yang jadi dari air matanya Nai Putri dahulu, itu disebutnya Ciwening. Sekarang sudah tidak ada lagi yang tahu di mana. Sebab pada waktu itu, dari Gunung Bundar banyak mata air mengalir, sehingga menjadi satu. Yang pasti Cibening yang sekarang adanya, tidak jauh dari air yang asalnya, dari air matanya Nai Putri Purnamasari. Hanjuang putih menurut yang dahulu tahu, katanya ada, besarnya sebesar ibu jari kaki, dan tingginya setinggi lutung lagi berdiri. Daunnya hanya satu, bila berbunga hanya satu juga, dan kalau berbuah, tidak lebih dari 2 saja. Oleh sebab disebut hanjuang putih, karena putih akar putih pohonnya. Putih daun, putih pula pucuknya, putih bunganya, putih juga buahnya. Adanya senantiasa berpindah-pindah, tidak tentu tempatnya. Terkadang tumbuhnya di atas batu besar, yang besarnya sebesar lumbung padi, yang adanya di atas Gunung Bundar, itu juga katanya dan katanya lagi. Di atas batu itu ada tapak manusia, tapi besarnya 3 kali lipat manusia biasa. Terkadang tumbuhnya ditemukan di Pangalap Babalayan Sasaka Domas.